Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 4 SD Negeri 1 Trotok. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat. Kemudian hari ini kalian juga sudah lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini kita masih akan melaksanakan pembelajaran secara daring atau secara online. Kita berdoa bersama semoga nanti kita bisa lekas bertemu di sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Karena memang sepertinya virus corona ini sudah semakin bisa ditangani asalkan kita semuanya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian beberapa juga sudah ada yang mendapatkan vaksin. Nah, semoga kita berdoa supaya lekas dapat belajar bersama di sekolah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingatkan mungkin kalian ada yang belum sarapan, dan mohon sarapan terlebih dahulu. Kemudian kalian juga bisa membantu orang tua melaksanakan pekerjaan rumah, ataupun kalian juga bisa melakukan olahraga ringan di sekitar rumah supaya tubuh kalian lebih bugar. Nah, pada hari ini kita masih akan mempelajari tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Kalian siapkan buku LKS kalian, kemudian kalian buka pada halaman 52. Nah, pada halaman 52 ini ada bacaan tentang daerah pantai, bagaimana suasana daerah pantai dan kegiatan yang dilakukan pada tempat tersebut. Kalian baca terlebih dahulu, bacaan ini tidak begitu banyak, kalian pahami, tidak perlu terburu-buru. Jika sudah, kita akan bahas beberapa pertanyaan sesuai dengan bacaan yang sudah kalian pelajari tadi. Di sini ada 4 pertanyaan. Kita akan bahas bersama. Ini tidak perlu kamu tulis, tidak perlu kamu kerjakan, nanti tugasnya ada tersendiri. Kita hanya akan bahas bersama-sama supaya kalian lebih memahami saja. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi alam daerah pantai? Pasti dari kalian semuanya sudah pernah berlibur ke pantai atau mengunjungi pantai tertentu. Nah, secara umum daerah pantai itu kondisi alamnya adalah biasanya dia berangin. Anginnya cukup kencang di daerah sekitar pantai. Kemudian terik panasnya juga cukup terasa di daerah pantai itu. Untuk kondisi alamnya tersendiri, di sana umumnya terdapat cukup banyak pasir pantai, kemudian kondisi pantai itu airnya bergelombang, berombak dan sebagainya. Kemudian jika di sana terdapat tebing-tebing pantai itu umumnya banyak karang-karang pantai di sana. Itu. Jadi suasana pantai yang merupakan bagian daratan perbatasan dengan lautan seperti itu. Cukup berangin, kemudian banyak pasir, banyak ombak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pekerjaan apa saja yang ada di pantai. Nah, ini pekerjaan masyarakat yang umumnya tinggal di daerah pantai atau pesisir. Umumnya satu, nelayan. Mereka menangkap ikan, menangkap hasil-hasil laut. Kemudian bisa juga sebagai petani garam bisa. Kemudian budidaya rumput laut bisa, atau budidaya kerang mutiara bisa. Kemudian selain itu bisa juga mereka mempunyai pekerjaan sebagai pemandu wisata, karena pantai juga dikenal dengan tempat wisata yang cukup diminati. Pemandu wisata bisa juga sebagai penyewaan atau menyediakan persewaan penginapan, ada restoran, kemudian berdagang hasil-hasil laut, souvenir dan sebagainya. Cukup banyak pekerjaan yang bisa ditekuni di sekitar pantai atau yang berada tinggal di daerah pantai. 3. Apa beda daerahmu dengan yang ada di teks? Apa beda daerah di sekitar kita dengan daerah pantai yang ada di teks? Tentu daerah pantai karena berbatasan dengan laut berbeda dengan kita, karena kita di sini tidak berbatasan dengan laut walaupun kita sama-sama di dataran rendah. Kemudian perbedaan
Selanjutnya juga pada pekerjaan. Umumnya kalau masyarakat di daerah sekitar kita bekerja sebagai petani, kemudian juga ada pedagang, ada juga karyawan dan sebagainya. Tentu tidak ada yang menjadi nelayan karena kita tidak berada di daerah pantai. Terakhir, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tinggal di daerah pantai? Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Tentu kita akan menyesuaikan dengan kondisi alam dan geografis, adat, masyarakat, kebiasaan ekonomi dan sebagainya dengan mereka yang ada di sana, mereka yang ada di pantai. Begitu kurang lebihnya, kita akan lanjutkan. Nah, di sini pada halaman 53 terdapat kegiatan prakarya lagi di mana kalian diminta membuat sebuah bingkai foto atau sebuah figura foto dari bahan-bahan sederhana. Nah, ini nanti tugasnya ini untuk ya kalian kerjakan, nanti Bapak beri waktu 2 hari supaya hasil pekerjaannya lebih maksimal. Jadi waktu mengerjakan membuat figura ini adalah 2 hari, Sabtu dan Minggu. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya sudah cukup jelas yang ada di buku, tapi nanti tidak harus sama persis dengan yang di buku. Kalian bisa berkreasi. Kalau yang di buku ini dicontohkan menggunakan karton tebal, kalian kalau belum ada karton tebal bisa menggunakan kardus bekas, boleh. Kemudian nanti juga bisa kalian hiasi, kalian gambar, kalian tempel-tempel pada bagian figura dengan sesuatu yang menurut kalian nanti unik, menurut kalian nanti ada seninya sehingga menghasilkan sebuah karya yang indah. Nah, untuk mengetahui bagaimana gambaran umum atau cara pengerjaan secara umumnya kalian bisa amati pada buku LKS ini halaman 53 dan 54. Kemudian setelah tugas ini kalian disajikan materi lagi tentang jenis-jenis gaya. Ini sudah kita pelajari beberapa pada pembelajaran sebelumnya, ya. Jadi di sini kalian diulangi lagi, diingatkan lagi, dipahamkan lagi tentang berbagai jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya magnet, kemudian ada gaya listrik statis, kemudian ada gaya otot, ada gaya gravitasi bumi, gaya pegas, dan juga gaya gesek. Ini sudah ada di buku, nanti kalian tinggal baca-baca lagi. Nah, itu kira-kira pembahasan pembelajaran kita. Untuk tugasnya Bapak jelaskan lagi adalah membuat bingkai atau figura foto seperti yang ada di LKS, seperti yang dijelaskan pada LKS halaman 53. Nanti kalian bisa berkreasi menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kalian. Bisa menggunakan karton tebal, bisa menggunakan kardus bekas dan sebagainya. Kalau bisa gunakan atau manfaatkan barang-barang yang sudah ada. Jadi kalian bisa melakukannya juga sekaligus dengan mendaur ulang barang-barang yang ada di sekitar kalian, barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nanti itu akan lebih menambah nilai dari karya kalian. Begitu untuk tugas ini. Kemudian untuk pengumpulannya bisa kalian foto maksimal hari Minggu. Jadi waktunya adalah 2 hari. Tetapi walaupun waktunya longgar, kalian jangan menunda-nunda pekerjaannya karena nanti saat kalian tunda-tunda nanti mungkin kalian ada kesibukan atau bahkan mungkin bisa lupa dan nanti bisa tidak ada waktu untuk membuat dan mengumpulkannya. Jadi sebisa mungkin dikerjakan di awal waktu. Nah, demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti sampai akhir. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai nanti bertemu kita di sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.